Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya untuk belajar dari rumah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan ulangan harian IPA dengan baik. Semoga kalian dapat hasil yang memuaskan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sifat bahan. Teman-teman sudah siap kan untuk belajar? Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang jenis dan sifat bahan. Sebenarnya, bahasan ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5, namun dalam bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahasnya dalam bahasa Indonesia. Coba teman-teman ingat tentang jenis-jenis bahan. Kita tahu ada metal atau logam, ada wood atau kayu, glass atau kaca, rubber atau karet, keramik atau keramik, fabric atau kain, dan plastik. Nah, kira-kira bahan inilah yang nantinya juga akan kita bahas. Apakah teman-teman masih ingat tentang karakteristik dari bahan karet? Nah, sebelum kita bahas, setiap bahan memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda, sehingga penggunaannya juga berbeda. Contohnya adalah karet. Karet memiliki sifat elastis, kuat, tidak mudah pecah, mudah dibentuk, tidak mengantarkan panas, dan tahan terhadap air. Sehingga penggunaan karet sering dimanfaatkan untuk membuat alas kaki, contohnya sepatu dan sendal, ban kendaraan, dan alat pengikat. Alasan utamanya, salah satunya yaitu karena dia elastis. Nah, inilah beberapa contoh benda dari karet. Pastinya teman-teman sering lihat ya. Bahan yang kedua adalah logam. Logam memiliki sifat kaku, kuat, sukar dibentuk atau sulit dibentuk, dan penghantar panas yang baik atau konduktor. Oleh karena itu, logam sering dimanfaatkan sebagai pembuatan penyangga bangunan, badan mobil, alat makan, setrika, dan alat masak. Kita tahu banyak sekali benda yang terbuat dari logam, termasuk benda-benda yang membutuhkan kemampuan penghantar panas yang baik. Inilah contoh-contoh dari benda logam. Ada alat makan, kemudian ada gunting, ada alat masak, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kayu. Kayu memiliki sifat-sifat kaku, namun mudah dibentuk, dan tidak mengantarkan panas dengan baik, atau isolator. Oleh karena itu, kayu sering digunakan untuk pembuatan meja dan kursi, alat seni, atau tambahan bahan isolator pada alat masak. Kayu lebih mudah dibentuk dibandingkan logam, karena ia dapat dipotong atau dipahat. Inilah contoh benda-benda dari kayu. Mulai dari laci, kemudian ada lemari, rak buku, meja, kursi, tangga, dan seterusnya.
Bahan selanjutnya yaitu plastik. Plastik merupakan bahan yang berasal dari pengolahan minyak bumi. Nah, plastik ini memiliki sifat-sifat ringan, mudah dibentuk, tidak berkarat, kedap air, dan tidak mengantarkan panas dengan baik, atau isolator. Plastik yang kedap air biasanya digunakan untuk pembuatan payung, jas hujan, atau wadah makanan, atau bahkan wadah penampung air. Tapi, selain itu, plastik juga digunakan untuk pembuatan kursi, meja, dan lemari. Karena plastik tidak mudah mengalami pelapukan atau pembusukan. Selain itu, plastik juga sering digunakan sebagai bahan isolator panas dan listrik. Inilah contoh-contoh benda yang berasal dari plastik. Mulai dari ember, kemudian ada sekop, ada botol minum, dan seterusnya. Nah, kira-kira ada yang tahu ini sifat-sifat dari bahan apa ya? Keras, tembus cahaya atau transparan, kedap air, ada yang tahan panas, dan mengantarkan panas dengan baik. Ada yang tahu? Ya, ini adalah sifat dari kaca. Jadi, salah satu ciri khas kaca adalah tembus cahaya atau transparan. Kaca juga keras, kedap air, dan beberapa ada yang tahan panas. Sebenarnya, kaca itu juga konduktor loh, atau pengantar panas yang baik. Karena sifatnya yang transparan, kaca sering dimanfaatkan untuk pembuatan kacamata, cermin, dan jendela. Nah, untuk kaca yang tahan panas sering digunakan untuk kegiatan laboratorium. Inilah contoh benda dari kaca. Selanjutnya yaitu kain. Kain memiliki sifat-sifat diantaranya menyerap air, mudah dibentuk, dan tidak mengantarkan panas dengan baik, atau isolator. Kain dengan sifat menyerap air sering dimanfaatkan sebagai pakaian, atau handuk, atau bahkan kain lap. Tapi sebenarnya kain juga sering dimanfaatkan sebagai bahan isolator panas atau listrik. Nah, inilah contoh benda dari kain. Mulai dari pakaian, kemudian ada boneka, topi, bendera, gitu ya. Jadi kalau ditanya which of these things are made of fabric, kira-kira ada berapa ya yang berasal dari kain? Ada berapa? Ya, ada 5. Jumper, teddy, hat, flag, and trouser. Inilah yang berasal dari fabric atau kain. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sifat bahan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Nantikan link quizzes di Google Classroom kalian ya. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.